Seni budaya di setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, yang namanya seni budaya tari. Tapi di balik indahnya gerakan-gerakan tarian itu, ada yang mengandung kengerian. Di sebuah desa dengan nuansa yang masih jadul, di sana adalah desa penari, yang mayoritas warganya bekerja sebagai penari. Karena hampir semua warga perempuannya adalah seorang penari, rasa bersaing mulai muncul di setiap pikiran mereka. Dan mereka juga berlomba-lomba untuk mencari cara supaya banyak yang ngejob untuk menari. Ada seorang perempuan, umurnya masih sangat muda, wajahnya cantik. Dia juga mulai ikut terjun di dunia penari. Perempuan itu bernama Linda. Dia hanya tinggal dengan ibunya saja. Bahkan dia terpaksa harus bekerja dari seorang penari karena untuk menyambung hidup. Karena kecantikannya banyak orang yang mengundang untuk tampil di setiap hajatan. Tetapi karena kecantikannya itu juga mengundang bahaya bagi dirinya, karena banyak laki-laki hidung belang yang mengincar Linda. Suatu malam saat Linda ingin berangkat ke salah satu warga yang memiliki hajatan, Linda sudah siap dengan pakaian tariannya. Dia berangkat seorang diri. Linda tidak tahu jika saat itu dirinya akan mendapatkan hal yang tak terduga. Jalan yang Linda lalui masih sangat asri. Dia melewati jalan setapak, dengan kanan kirinya adalah kebun singkong milik warga. Malam itu Linda hanya berbekalkan senter jadul saja. Linda berjalan dengan santai, tapi di area kebun singkong, Linda mendengar ada seseorang yang sedang bisik-bisik. Entah apa yang dibisikkan, Linda juga tidak dengar. Merasa jika ada sesuatu yang mengintai, Linda mempercepat langkahnya. Dia sambil terus waspada. Sesekali dia menoleh ke belakang untuk memastikan jika di belakang tidak ada apa-apa. Tetapi tanpa Linda sadari, di depan sudah ada dua laki-laki yang berdiri tegak. Saat Linda kembali menoleh ke depan, dengan terkejut, Linda menabrak tubuh laki-laki itu. Linda terjatuh, senternya terpental dan langsung mati. Pandangan Linda menjadi gelap, tak ada sedikit cahaya sama sekali. Linda merangkak untuk menjauhi yang baru saja dia tabrak. Siapa kamu? Kata Linda dengan gemetar. Dua laki-laki tersebut tidak menjawab. Mereka mulai mendekati Linda yang masih merangkak itu. Linda benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa memastikan siapa kedua laki-laki itu. Aku sudah lama mengincar tubuhnya yang seksi ini, kata salah satu mereka. Jangan sakiti aku, balas Linda dengan terbata-bata. Cepat ikat dan bawa dia ke hutan, kata salah satu laki-laki itu. Dengan kasar, Linda diikat kedua tangan dan kakinya. Tapi Linda berusaha untuk memberontak. Mulutnya mulai berteriak untuk meminta tolong. Tolong, teriak Linda cukup keras. Plak, berisik, diam kamu, balas laki-laki itu sambil menampar pipi Linda. Mulut Linda dibungkam dengan cara diikat dengan kain. Kejadian malam itu tidak pernah ada di benak Linda. Tapi itu semua karena laki-laki biadab yang tak bisa menahan hawa nafsunya. Linda mulai dibawa ke tengah hutan. Baju yang dikenakan Linda sudah dilucuti oleh dua laki-laki itu. Karena tangan dan kakinya diikat, Linda tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan mulutnya juga tidak berteriak, dibungkam dengan kain. Linda hanya bisa menangis dan pasrah dengan perlakuan dari laki-laki itu. Aku dulu, Job. Bodoh, jangan menyebutkan nama, sahut laki-laki satunya, memberhentikan ucapan temannya. Iya, oke, maaf. Aku dulu yang akan mencicipi tubuh perempuan penari ini, balasnya. Tubuh Linda mulai diraba-raba. Tak ada bagian yang tertinggal. Malam itu, air mata Linda terus mengalir. Dan di puncak kejadian, Linda diperkosa dengan paksa oleh kedua laki-laki itu. Tidak hanya itu saja, Linda juga mendapatkan kekerasan yang membuat seluruh tubuhnya mendapatkan luka lebam. Linda sudah kehabisan tenaga. Dia terus menangis tak henti-henti. Bahkan setelah laki-laki itu puas, Linda ditinggalkan begitu saja. Hati Linda hancur. Dia sangat dendam kepada dua laki-laki yang telah memerkosanya. Tapi kekejaman itu tidak berhenti begitu saja. Beberapa saat kemudian, banyak sekali warga yang berbondong-bondong berjalan menuju ke hutan. Linda yang sudah banyak kehilangan tenaga, dia sangat berusaha untuk berdiri dan bersembunyi. Tetapi baru saja Linda berdiri,
para warga sudah sampai di tempat Linda. Linda yang masih telanjang berusaha untuk menutupi badannya. Linda mengira para warga itu akan menolongnya, tetapi ternyata mereka semua sudah dihasut oleh seseorang. "Benar kan, Pak? Soalnya aku tadi lihat Linda bersama 2 laki-laki masuk ke dalam hutan," kata salah satu warga yang bernama Joko. "Benar, Pak Kades. Dengan apa yang diucapkan Joko itu benar. Aku tadi juga melihatnya. Jadi sekarang lebih baik usir saja Linda dari kampung kita. Betul nggak, Bapak-bapak?" sahut seorang warga yang bernama Umam. "Betul," jawab para warga dengan serentak. "Pergi kau dari sini, pergi," kata para warga. "Dasar wanita murahan," umpat warga yang lain. "Pelacur tak pantas berada di desa yang penuh budaya ini," sahut warga yang lain. Bukannya pertolongan yang Linda dapatkan, tapi malah hinaan dan cacian yang Linda dapatkan. Tapi Linda sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Bahkan dia tidak ada kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sudah diusir, tapi Linda masih mendapatkan siksaan lagi. Dengan melangkah, Linda pergi. Dia dilempari menggunakan batu. Terkadang batu itu mengenai bagian kepala Linda. Saat sudah dekat di gapura desa dari arah kampung, ibu Linda berlari menghampiri sang anak yang sudah berlumuran darah itu. Bahkan saat keluar hutan dan menuju ke gapura desa, Linda masih dalam keadaan telanjang. Walaupun disaksikan dengan para warga, Linda sudah tidak peduli lagi. Linda sudah tidak bisa berpikir apa yang harus dia lakukan. "Dok, kamu tidak apa-apa kan?" tanya ibunya Linda. Tapi dia tidak menjawab, hanya menunjukkan tatapan mata yang penuh penderitaan. "Ayo Dok, pergi sama ibu. Kita keluar dari kampung ini. Kita cari tempat tinggal di tempat lain saja," ajak ibunya. Tapi Linda menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menyusahkan ibunya. Dengan suara yang lirih, Linda berkata pada ibunya, "Ibu tetap di sini saja. Biar Linda sendiri yang pergi. Suatu hari, Linda akan datang untuk menjemput ibu dan membalaskan dendam Linda pada mereka semua," ucap Linda lirih. "Selamat tinggal ibu," kata Linda terakhir kali, lalu dia kembali melangkah keluar dari kampung tersebut. Kampung itu adalah Kampung Penari. Setelah perginya Linda, kampung itu masih tetap sama. Tidak ada yang berubah sama sekali. Setiap sorenya, para perempuan baik muda maupun tua, mereka latihan menari. Sedangkan untuk para lelaki sebagai penabuh gamelannya. Beberapa hari kemudian, saat sore menjelang malam, beberapa warga sedang mengumpul di pendopo. Mereka baru saja selesai melakukan latihan. Tapi, tiba-tiba, saat matahari benar-benar tenggelam, terdengar suara gamelan dari luar kampung. Suara gamelan itu sangat berbeda dari biasanya. Terdengar lebih pelan. Tapi ada salah satu warga, seorang bapak-bapak, yang tiba-tiba keluar rumah saat mendengar gamelan itu. Bapak-bapak itu menghadap ke arah sumber suara gamelan tersebut. Tatapannya seperti sedang mengamati. Lalu tiba-tiba, dia berkata sesuatu dan menyuruh orang-orang yang masih berada di luar rumah untuk segera masuk. "Penari setan, cepat masuk semuanya," kata bapak-bapak tersebut. Sebagian warga mendengar kata penari setan, mereka langsung masuk ke dalam rumah, tapi tidak untuk para pemuda. Mereka tidak tahu apa penari setan itu. Mereka malah meledek bapak-bapak yang menyuruh para warga itu. "Zaman sekarang mana ada setan, Pak?" kata seorang gadis yang menghampiri bapak tersebut. "Itu suara gamelan dari kampung sebelah, teman-teman. Jangan takut," lanjut gadis itu. "Tidak, suara ini sangat berbeda. Aku mendengar suara gamelan seperti ini sudah puluhan tahun yang lalu saat masih kecil," kata bapak-bapak itu. Benar saja. Tiba-tiba ada 2 warga yang lari masuk kampung sambil teriak-teriak, "Setan, setan!" "Ada apa, Pak? Ada apa?" tanya beberapa warga yang menghentikan. "Di luar desa ada setan yang sedang menari dengan telanjang," kata warga itu dengan nafas yang tak beraturan. "Tidak salah lagi. Itu suara gamelan dari kutukan penari setan," ucap bapak tadi. "Benar yang dikatakan Pak Yono. Aku pernah mendengar tentang kutukan itu dari simbahku dulu," sahut seorang pemuda. Tak berselang lama, sosok perempuan tanpa menggunakan pakaian, hanya saja menggunakan selendang dan omprok di kepalanya,
Sosok perempuan itu menari dengan gemulai. Badannya yang meliuk-liuk membuat para lelaki tak lepas dari pandangannya. Tanpa para warga sadari, saat mereka menatap tarian itu dan mendengarkan gamelan, tubuh mereka akan mengikuti gerakan dari sosok perempuan telanjang tersebut. Tetapi, semakin lama, suara gamelan itu semakin cepat dan membuat gerakannya juga semakin cepat. Beberapa laki-laki yang sudah terikat dengan tersebut, tiba-tiba setiap lubang di tubuhnya mengeluarkan cairan merah. Terikat dengan tarian itu, tapi keluar dengan sangat cepat hingga tubuh mereka kehabisan darah dan meninggal di tempat. Sekitar 5 warga yang langsung meninggal saat kejadian sore menjelang malam itu. Tapi yang membuat para warga ngeri lagi adalah ucapan dari sosok perempuan telanjang tersebut. "Kabeh menungso sing ono ning desa iki bakal mudyar," ucapnya. Setelah kejadian itu, kepala desa dan sesepuh kampung melakukan rapat untuk menangani sebuah kutukan tersebut. Dan dari sesepuh desa menjelaskan jika kutukan penari setan tersebut sudah pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, tetapi bukan di desa penari itu, tapi di desa sebelahnya. Sesepuh desa juga menjelaskan penyebab datangnya kutukan tersebut. Penari setan itu sebenarnya bukan nama kutukan, tetapi itu julukan untuk seorang penari yang melakukan perjanjian dengan sosok makhluk gaib. Maka dari itu, orang-orang zaman dulu menyebutnya penari setan. Jelas sesepuh desa. "Bagaimana cara mencegah itu, Mbah, supaya tidak ada korban jiwa?" tanya kepala desa. "Tidak ada caranya, karena penari setan itu datang untuk membalaskan dendam. Jika dendamnya sudah terbalaskan, dia akan pergi sendiri," terang sesepuh desa lagi. "Apa kira-kira penari setan itu adalah Linda, Pak?" tanya salah satu warga kepada kepala desa. "Bisa jadi, karena beberapa hari lalu kita sudah melakukan hal yang tidak pantas kepada Linda," jawab kepala desa. "Tapi kita melakukan itu karena dia juga melakukan kesalahan, Pak," bantah warga tersebut. "Sudah, nanti akan saya carikan bantuan untuk mengurus masalah ini. Sekarang kita kembali ke rumah masing-masing," kata kepala desa. Beberapa hari yang lalu, Linda keluar dari kampungnya dengan situasi yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Lalu dengan perlakuan para warga kepada Linda membuat dirinya menanamkan dendam yang begitu besar. Linda tidak pergi untuk mencari tempat tinggal, tapi dia menuju ke sebuah sendang yang sudah jarang sekali didatangi orang. Linda berendam di sendang itu dengan niat yang kuat. Linda ingin melakukan perjanjian dengan sosok penari setan. Sudah 2 hari Linda berendam tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Badannya sudah dipenuhi dengan hewan-hewan air. Tapi dia tetap diam di dalam sendang tersebut. Dan saat malam ketiga, tiba-tiba di sekitar sendang terdengar alunan suara gamelan. Suaranya sangat dekat sekali dengan telinga Linda. "Apa yang membuatmu melakukan hal seperti itu?" Di tengah-tengah suara gamelan itu terdengar suara seorang perempuan dengan suara yang lembut. Dengan perlahan, Linda membuka matanya dan mulai melangkah keluar dari sendang. Linda berhenti di depan perempuan tersebut dan berlutut di depannya. "Hatiku terasa sangat sakit hati. Di dalam jiwaku ada dendam yang ingin kubalaskan," Linda berucap dengan lirih. "Aku ingin seluruh warga kampung penari mati," lanjut Linda. "Lalu apa maumu, gadis cantik?" jawab sosok perempuan itu. "Aku ingin menjadi penari setan dan membalaskan dendamku," terang Linda. "Jika kamu ingin menjadi penari setan, kau harus melakukan beberapa ritual khusus, yang dimana ritual itu sangat mustahil untuk dilakukan," kata perempuan tersebut memberitahu Linda. Tidak berpikir lama, Linda langsung menyetujui apapun yang harus dia lakukan meskipun nyawa taruhannya. "Ikuti aku," ajak perempuan itu. Lalu Linda kembali berdiri dan dia mengikuti perempuan itu berjalan. Linda melewati para orang-orang penabuh gamelan tersebut.
Tapi saat Linda mengamatinya, ternyata orang-orang penabuh itu tidak memiliki wajah. Wajah mereka rata, tidak ada mata, hidung, maupun mulut, benar-benar rata. Meskipun begitu, Linda tak takut sedikit pun. Dia terus mengikuti perempuan yang mengajaknya. Dan tibalah Linda di sebuah tempat yang ada panggung kecil yang terbuat dari papan kayu. Silahkan kamu naik ke panggung itu. Menarilah dengan kemampuanmu. Dan jangan berhenti sebelum gamelan itu berhenti, perintah perempuan itu. Linda dengan tekad yang kuat, dia mulai menaiki panggung dan langsung menari tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Linda mulai fokus untuk menari tanpa dia sadari banyak sekali sosok-sosok demit yang menyaksikan Linda. Lalu ada satu sosok dengan badan yang penuh bulu hitam naik ke atas panggung. Sosok itu tergoda dengan indahnya tubuh yang dimiliki Linda. Apapun yang terjadi, jangan memberontak. Teruslah menari, kata perempuan itu lagi. Sosok hitam itu mulai memegang bagian tubuh Linda. Bahkan bagian-bagian sensitif Linda tidak luput dari pegangan sosok-sosok tersebut. Tapi Linda tidak marah sama sekali. Seperti menjual tubuhnya, dia mengabaikan apa yang dilakukan oleh sosok hitam berbulu itu. Suara gamelan mulai terdengar pelan dan berhenti. Linda pun juga mulai menghentikan tariannya. Tapi sosok hitam itu sudah tidak kuat dan dia langsung menerkam Linda dan menyetubuhinya di atas panggung kayu itu dengan disaksikan para dedemit. Linda tidak sama sekali memberontak. Malah dia menikmati perlakuan yang tidak lazim itu. Bahkan tubuh Linda dinikmati secara bergantian oleh para demit hingga membuat Linda tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, saat Linda sudah terbangun, dia terkejut karena dia sudah kembali berada di dalam sendang lagi. Masih dengan keadaan yang sama, tubuhnya masih telanjang, tapi yang membedakan kali ini dia sudah memakai omprok dan selendang di pundaknya. Sekarang kamu sudah bukan manusia. Setiap kau memulai tarian, secara tidak langsung para penabuh gamelan akan mengiringimu. Dan siapapun yang melihatmu menari akan terpikat dan kutukan penari setan akan menyerangnya. Terdengar suara perempuan tanpa ada wujud. Lalu Linda mendengar itu. Dia tersenyum sinis, seolah dendamnya akan terbalaskan. Kalian semua akan mati, kata Linda sinis. Di lain waktu dan tempat. Kring, kring. Terdengar suara bel masuk di salah satu sekolah. 3 orang siswa, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka berjalan bersama untuk menuju kelas mereka. 3 siswa itu adalah Pandu, Bambang, dan Putri. Sepertinya aku besok gak masuk beberapa hari, kata Putri memberitahu kedua temannya itu. Lah, memangnya kenapa kamu Put? Tanya Pandu. Aku diajak sama ibu untuk mengunjungi simbahku di kampungnya, jelas Putri. Walah, kirain mau kemana Put? Sahut Bambang. Yowes gak apa-apa, yang penting izin, biar enak absennya, kata Pandu. Iya Ndu, mungkin nanti istirahat, ibuku akan jemput. Katanya akan berangkat hari ini, jawab Putri. Tetapi belum jam istirahat, orang tuanya Putri sudah datang ke sekolah. Mereka sudah siap untuk berangkat menuju kampung simbahnya Putri. Putri dipanggil oleh salah satu guru untuk mengemasi barang-barangnya, karena dia sudah ditunggu oleh kedua orang tuanya. Loh Put, katanya nanti waktu istirahat. Bahkan jam pertama belum selesai sekarang udah dijemput, tanya Pandu. Aku juga gak tahu Ndu, jawab Putri sambil mengemasi buku-bukunya. Ya udah Put, hati-hati ya, ucap Pandu. Putri segera berpamitan kepada guru yang sedang mengajar saat itu. Lalu dia segera menemui ayah dan ibunya. Ayahnya Putri juga meminta izin kepada pihak sekolah untuk beberapa hari ke depan, karena Putri tidak akan masuk sekolah. Hari itu juga Putri dan keluarganya langsung berangkat menuju kampung simbahnya. Bukan tanpa alasan kedua orang tua Putri
mengajak datang ke kampung simbahnya. Bu, sebenarnya kenapa kita datang ke rumah Simbah? Kenapa tidak di waktu hari libur saja? Tanya Putri pada ibunya. Iya Nduk, Pak Lemu itu loh Nduk, mau nikah, tapi ngabarin ibu sama bapak mendadak sekali. Jadi yo gini deh, mau gak mau kita datang ke sana sekarang, jawab ibunya. Walah gitu toh, jawab Putri. Oh iya Nduk, nanti di sana kamu disuruh nari sama Pak Lekmu, saut ayahnya Putri. Gak mau ya, malu Putri, jawab Putri malu. Lah kenapa malu? Bukannya kamu udah bisa beberapa tarian, kata ibunya. Iya sih, tapi Putri masih malu kalau dilihat banyak orang, Bu. Hampir 1 hari perjalanan menuju kampung. Lalu Putri bersama kedua orang tuanya sampai di kampung pada sore hari. Putri sudah pernah datang ke kampung simbahnya itu, tapi dulu waktu dia masih sangat kecil. Bu, nama kampung simbah apa Bu? Kok aku lupa ya? Tanya Putri. Desa Penari Nduk, jawab ibunya. Oh iya. Dan tanpa kamu sadari, itu kenapa kamu suka banget sama tarian Nduk? Karena simbahmu dulu juga seorang penari, ucap ibunya lagi. Oh ya, aku ingat Bu. Dulu pernah diajari nari sama Simbah, kata Putri. Lalu ayahnya Putri menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah. Rumahnya tidak mewah, tapi wajarnya rumah di sebuah kampung. Ada beberapa orang warga yang menyambut Putri dan kedua orang tuanya, termasuk simbahnya Putri. Ya ampun, sudah dibilangi jangan sampai malam kok, tegur simbahnya Putri. Kan ini masih sore Tombok, belum malam, jawab ibunya Putri. Sudah, ayo cepat masuk rumah. Ayo Nduk, kamu masuk duluan, suruh simbahnya Putri untuk segera masuk ke dalam rumah. Sekelebat pendengaran, ayahnya Putri mendengar beberapa warga yang ada di depan rumah simbahnya sedang membicarakan tentang sosok penari setan. Mendengar itu, ayahnya Putri sedikit penasaran tentang apa yang dibicarakan oleh beberapa warga itu. Penari setan? Ucapnya sambil ikut nimbrung. Iya Mas, sudah 3 hari ini ada penari setan. Bahkan sudah ada korbannya, jawab salah satu warga. Pokoknya saat malam datang nanti jangan keluar Mas, soalnya penari itu pasti akan datang lagi, tambah warga yang lain. Ayahnya Putri berpikir jika para warga itu hanya cerita biasa saja. Lalu tak lama malam pun datang. Para warga yang sedang berkumpul itu mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Putri bersama keluarganya juga sedang berkumpul di dalam rumah. Kalian bertiga jangan keluar saat malam hari ya, soalnya kampung ini lagi ada teror penari setan, ucap simbahnya Putri mengingatkan. Teror apa itu Mbok? Tanya ibunya Putri. Ceritanya panjang Duk. Pokoknya kalau malam jangan kemana-mana, di rumah saja. Ini perintah dari Pak Lurah, jawab Simbah. Benar Mbak Yu, 2 hari lalu teror penari setan sudah ada korbannya, saud Hadi, adik kandung dari ibunya Putri. Apa memang warga kampung itu masih mempercayai hal semacam itu Mbok? Tanya ayahnya Putri. Mau gak percaya gimana Le? Awang kejadian itu banyak yang menyaksikan kok. Bahkan sesepuh desa saja sudah memberi perintah kepada seluruh warga kampung penari untuk tidak keluar saat malam hari, sampai Pak Lurah mendapatkan bantuan untuk menangani teror itu, jelas Simbah lagi. Sembari tadi Putri hanya mendengarkan percakapan dari para orang tua tersebut. Dia tidak berani untuk ikut andil bicara. Dan untuk mengalihkan pembahasan, Putri iseng bertanya kepada Pak Leknya itu. Pak Lek, kira-kira calon buleku cantik nggak? Tanya Putri pada Pak Lek Hadi. Ayo jelas ayo Tondok, Pak Lemu ini tidak sembarang memilih calon istri. Jawab Hadi sambil tertawa. Wah gak sabar pengen lihat, balas Putri. Waktu terus berjalan. Jam dinding yang menempel di tembok, terus jarumnya berputar hingga menunjukkan pukul 11 malam. Tengah malam kurang 1 jam lagi. Entah, malam itu sangat berbeda dari biasanya. Putri sudah tertidur, bahkan
semua orang yang ada di rumah simbahnya sudah terlelap, tetapi tidak dengan ayahnya Putri. Dia merasa sangat gerah sekali. Hawa panas yang dia rasakan. Saking panasnya, ayahnya Putri membuka baju yang dia pakai. Geligo. Wah, gerah sekali malam ini. Sepertinya cari angin di luar enak, geming ayahnya Putri. Dia segera beranjak mengambil sebungkus rokok yang beberapa waktu lalu dia taruh di atas meja. Dan segeralah ayahnya Putri membuka pintu rumah dan keluar untuk mencari angin. Dia duduk di kursi yang berada di teras rumah. Sebatang rokok dia keluarkan dan langsung menyalakannya. Dia menghisap secara pelan, lalu menghembuskannya kembali. Asapnya keluar dari mulut dan hidungnya. Dari hisapan pertamanya itu, tiba-tiba angin berhembus pelan dan menabrak tubuh dari ayahnya Putri yang tidak memakai baju. Angin itu bukan angin biasa. Sayup-sayup, telinga ayahnya Putri mulai mendengar suara lantunan dari gamelan. Wah, di mana itu hajatannya ya? Gemingnya yang mengira suara gamelan itu berasal dari sebuah hajatan. Tetapi semakin mempertajam pendengaran, ayahnya Putri mulai menikmati suara gamelan tersebut. Tanpa dia sadari, dari arah jalan ada sosok perempuan telanjang yang sedang menari dengan gemulai. Perempuan itu hanya menggunakan omprok dan selendang yang mengalung di lehernya. Mati, mati. Sambil menari, perempuan tersebut berucap dengan lirih, kowe kudu mati. Perempuan itu terus menari sambil berjalan mengarah pada ayahnya Putri. Ketika melihat, dia masih tidak percaya jika itu adalah sosok setan penari. Ayahnya Putri mengucek matanya, tapi sosok tersebut semakin lama semakin mendekat. Bukannya segera masuk ke dalam rumah, ayahnya Putri malah mendekati sosok penari setan itu. Kamu manusia apa setan? Tanpa ada rasa takut, ayahnya Putri bertanya. Mati. Sosok tersebut menjawab, oh dasar wanita sinting, malam-malam tidak pakai pakaian, malah menari-nari tidak jelas, bantah ayahnya Putri lagi. Minggat toh, daripada tak perkosa kamu, ancamnya. Akan tetapi, sosok penari setan yang dimana itu adalah Linda. Dia mempercepat gerakan tariannya. Suara gamelan yang mengiringinya juga mulai mempercepat suaranya. Melihat itu, ayahnya Putri juga mulai merasa kesal. Sudah dibilangi minggat tok. Belum sempat ayahnya Putri menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba pandangannya langsung kosong dan langsung mengikuti gerakan dari Linda. Tanpa merasa sakit, lubang hidung, telinga, mata, dan mulut dari ayahnya Putri mulai mengeluarkan darah. Beberapa saat kemudian, ayahnya Putri terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, di rumah Rama, ada tamu yang sedang mencari Rama. Tamu itu berasal dari salah satu kampung yang lumayan jauh. Rama sendiri juga baru pertama kali bertemu dengan tamunya tersebut. Bukan lain, tamu itu adalah kepala desa dari kampung penari. Dia datang untuk meminta tolong kepada Rama untuk menangani teror yang sedang dialami kampungnya. Waduh pak, kalau untuk sekarang, maaf, saya belum bisa bantu, kata Rama. Beneran, Pak Rama tidak bisa bantu saya pak, kata kepala desa itu, penuh iba. Duh, gimana ya pak, soalnya hari ini saya masih ada urusan pak, jawab Rama. Di tengah-tengah pembicaraan, Assalamualaikum, terdengar suara salam. Itu adalah Pandu yang baru pulang dari sekolah. Waalaikumsalam. Weh, nyelonong ae. Apa gak lihat ada tamu? Tegur Rama. Wah iya pak, maaf. Balas Pandu yang langsung mencium tangan kepala desa tersebut. Duh, cepat salim, terus makan. Setelah makan, ikut sama bapak ini, kata Rama. Iya pak, siap, jawab Pandu. Kepala desa terkejut mendengar ucapan dari Rama. Maaf ya pak, saya memang belum bisa membantu bapak karena anak saya yang akan membantu di kampung bapak nanti, kata Rama. Pak Rama yakin menyuruh anak bapak untuk menangani teror penari setan itu pak,
Tanya kepala desa ragu. Tenang saja Pak, saya yakin anak saya bisa menangani itu, jawab Rama dengan begitu yakin. Tidak lama kemudian, Pandu sudah kembali dengan keadaan yang sudah siap untuk berangkat. Monggo Pak, ucap Pandu. Udah pamit sama Ibu dan Utin Bu? Tanya Rama. Tenang Pak Rama, beres, jawab Pandu sambil tersenyum lebar. Ya udah, jika sekiranya di atas kemampuanmu, jangan memaksakan diri, tunggu Bapak datang ya, kata Rama lagi. Beres Ayahanda, jawab Pandu lagi. Udah Pak, monggo silahkan berangkat sama anak saya dulu. Jika nanti urusan saya sudah selesai, saya akan menyusul, kata Rama. Wajah kepala desa langsung berubah menjadi sumringah mendengar pernyataan dari Rama. Saat itu juga, Pandu berangkat menuju desa penari bersama dengan kepala desanya. Pandu digonceng oleh kepala desa, menaiki sepeda motor jadul, tapi masih sangat populer. Pak, motornya keren juga Pak, kata Pandu membuka obrolan. Gimana Le? Jawab kepala desa dengan pertanyaan, karena suara Pandu kalah keras dengan suara knalpot sepeda motor yang dinaiki. Motornya keren, kata Pandu lagi dengan suara yang lebih keras. Oh iya Le, motor warisan, jawab kepala desa. Oh iya Pak, nama Bapak siapa? Tanya Pandu. Opo Le? Lagi-lagi kepala desa tidak mendengar apa yang diucapkan Pandu. Bapak namanya siapa? Ucap Pandu lagi. Oh, nama saya Pak Kliwon Le. Kalau kamu tadi siapa Le? Jawab kepala desa yang ternyata bernama Pak Kliwon. Aku Pandu Pak, nama panjangnya Pandu Wiratama, balas Pandu lagi. Perjalanan menuju kampung penari cukup memakan waktu yang lama. Bahkan hari sudah memasuki malam, Pandu dengan Pak Kliwon belum juga sampai. Bahkan di tengah perjalanan, tiba-tiba motor yang dikendalikan oleh Pak Kliwon, tiba-tiba mesinnya berhenti. Sudah sampai Pak? Tanya Pandu. Masih jauh Le, balas Pak Kliwon. Lah, kalau masih jauh, kenapa berhenti Pak? Mau saya ya nggak berhenti Le, tapi kok ini motornya tiba-tiba ngambek alias mogok. Walah, dada aja ini motor, geming Pandu. Lah terus ini gimana Pak? Mau dibenerin dulu? Apa saya dorong saja? Istirahat dulu aja Le, kita sholat maghrib dulu, balas Pak Kliwon. Dan akhirnya Pak Kliwon memarkirkan motornya di pinggir jalan. Lalu dia membuka jok motornya, yang dimana jok tersebut berada di samping kiri motor. Pak Kliwon mengeluarkan tikar yang lumayan agak lebar. Ayo Le, ambil wudhu dulu, ajak Pak Kliwon sambil menyodorkan botol air yang berukuran 1 liter lebih kepada Pandu. Dengan air seadanya, Pandu mulai membasuh tubuhnya untuk menyucikan tubuhnya. Dan Pak Kliwon juga melakukan hal yang sama. Mereka melakukan sholat di pinggir jalan itu. Lalu setelah sholat, Pak Kliwon mencoba menyalakan motornya lagi. Anehnya, yang tadinya mesin motor tiba-tiba mati. Saat dinyalakan lagi, motor tersebut langsung menyala. Oh, memang kita disuruh sholat dulu Le, kata Pak Kliwon sambil tertawa kecil. Iya Pak, pintar juga ya motor Bapak ini, balas Pandu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tidak ada kendala apapun selain motor mogok. Akhirnya Pandu dan Pak Kliwon mulai memasuki sebuah perkampungan yang berdampingan dengan hutan. Saat memasuki gapura desa, Pandu sempat membaca tulisan yang ada di gapura. Desa penari, kata Pandu lirih. Le, setelah sampai di rumah saya, langsung masuk rumah yo. Nanti Bapak jelaskan apa yang terjadi di desa ini, di dalam rumah, ucap Pak Kliwon yang mulai melajukan motornya lebih kencang. Saya ngikut aja Pak, jawab Pandu singkat. Ternyata rumah Pak Kliwon tidak jauh dari gapura desa itu, mungkin sekitar 300 meteran dari gapura. Saat sampai, Pak Kliwon memarkirkan motornya di depan rumah, dan dia segera menyuruh Pandu untuk masuk ke dalam rumahnya. Hayo Le, cepat Le, sebelum gamelan gaib itu berbunyi, ajak Pak Kliwon. Pandu tidak banyak nanya, dia mengikuti Pak Kliwon. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, tambahnya. Memangnya apa yang sebenarnya terjadi di desa ini Pak? Apa hubungannya dengan gamelan gaib yang Bapak bicarakan tadi? Pandu langsung bertanya. Nanti Bapak jelaskan Le, silakan kamu istirahat dulu saja.
Baru saja Pandu meletakkan tasnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu sambil panggil-panggil Pak Kliwon. Pak Kliwon, Pak. Terdengar ada beberapa orang yang berada di depan rumah Pak Kliwon. Pak Kliwon yang berada di belakang, dia dengan langkah yang tergesa segera membukakan pintu rumahnya. Ada apa? Tanya Pak Kliwon. Ada korban lagi, Pak. Tapi kali ini bukan warga kampung, jawab seorang warga. Siapa korbannya? Itu menantunya Mbok Yah, katanya. Kok bisa? Apa nggak dikasih tahu sama Mbok Yah supaya tidak keluar saat malam hari? Ucap Pak Kliwon yang panik. Pandu yang melihat kegaduhan itu, dia mulai mendekat. Ada apa, Pak? Tanya Pandu. Itu ada korban lagi, balas Pak Kliwon. Langsung ke sana saja, Pak, kata Pandu. Kamu baru sampai loh, apa ndak capek toh? Sudah tenang aja, Pak. Sebentar saya ambil tas dulu, Pak, kata Pandu dan kembali masuk untuk mengambil tasnya. Sekitar pukul 2 dini hari, yang dimana Pandu dan Pak Kliwon baru saja sampai di desa penari. Dia sudah disuguhkan dengan adanya korban akibat sosok penari setan. Dan Pandu juga belum tahu jika korban malam itu adalah ayahnya Putri. Pandu dan Pak Kliwon beserta beberapa warga itu berangkat menuju ke tempat korban. Saat sampai di sana, sudah ada beberapa warga yang menunggu kedatangan Pak Kliwon. Bahkan tubuh korban masih dibiarkan begitu saja. Itu Pak Kliwon sudah datang, kata salah seorang warga yang menunggu tubuh korban tersebut. Kenapa dibiarkan? Cepat angkat tubuhnya, kata Pak Kliwon. Tapi Pak, dari tadi aku sudah panggil-panggil Mbok Yah dan Hadi, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Maka dari itu kita semua tidak berani berbuat apa-apa, jawab warga tersebut. Jangan-jangan keluarga Mbok Yah jadi korban semuanya, kata Pak Kliwon tiba-tiba. Tanpa lama, Pak Kliwon segera mendobrak pintu rumah. Tapi ternyata pintu tersebut tidak dikunci. Pandu pun mengikuti Pak Kliwon. Saat di dalam rumah Mbok Yah, tubuh Hadi sudah tergeletak tak berdaya di pintu kamarnya. Sedangkan Mbok Yah sendiri masih tergeletak di tempat tidurnya dengan darah yang masih terus mengalir dari seluruh lubang di tubuhnya. Seketika Pak Kliwon langsung lemas, seolah dia merasa sangat bersalah. Sudah, Pak, ini semua sudah takdir mereka. Dan sekarang saya sudah ada di sini. Kita selesaikan masalah ini bersama, kata Pandu, mencoba menenangkan Pak Kliwon. Bu, Ibu, bangun Bu. Terdengar suara seseorang perempuan menangis dari salah satu bilik yang masih tertutup pintunya. Pak, sepertinya masih ada yang selamat, kata Pandu. Dia pun segera mencari sumber suara itu dan menemukan salah satu pintu yang masih tertutup. Pandu mencoba membuka pintu tersebut, tapi pintu itu terkunci dari dalam. Pandu mencoba mendobraknya, tapi pintu itu sangat sulit untuk dibuka. Pak, Bapak, tolong saya, teriak Pandu kepada para warga. Ada apa, Mas? Sepertinya di dalam masih ada yang selamat, jawab Pandu. Tolong bantu saya untuk mendobrak pintu ini, tambah Pandu. Baik, Mas. Langsung saja, 3 warga sekaligus yang mendobraknya. Hanya dengan sekali dobrakan, pintu bilik tersebut langsung terbuka. Benar, Mas, ada seorang gadis yang masih selamat, kata salah satu warga. Pandu segera memasuki bilik itu. Saat dia melihat wajah dari gadis itu, Pandu begitu terkejut. Putri, kata Pandu. Pandu, tolong Ibu Kundu. Saat aku terbangun, ibuku sudah tergeletak dengan banyak darah seperti ini, kata Putri lirih. Ayo, aku bantu kamu, kata Pandu mengajak Putri. Biar keluarmu diurus oleh Pak Kliwon dan para warga, tambah Pandu menenangkan Putri. Yang seharusnya keluarga Putri bahagia karena Pak Leknya yaitu Hadi akan melangsungkan pernikahan dalam 2 hari mendatang. Tapi malam itu malah mendapatkan tragedi yang tidak terduga. Keesokan harinya, keluarga Mbok Yah termasuk ayah dan ibunya Putri langsung dikebumikan. Jiwa Putri begitu rapuh karena telah ditinggal kedua orang tuanya secara bersamaan. Dan sementara waktu, Putri ikut dengan Pandu menginap di rumahnya Pak Kliwon. Pandu mencoba mencari informasi terkait dengan teror yang sedang dialami di desa penari itu. Dia mengulik ke beberapa warga.
dan Pandu mendapatkan satu nama yang menjadi pemicu teror penari setan tersebut, yaitu Linda. Dan Pandu langsung menanyakan juga kepada Pak Kliwon, siapa Linda itu? Pak Kliwon, Bapak tahu tentang perempuan yang bernama Linda? Tanya Pandu. Linda? Sepertinya itu gadis yang beberapa hari lalu diusir oleh warga, jawab Pak Kliwon. Hah, diusir Pak? Apa alasannya dia diusir? Tanya Pandu lagi. Dia kepergok sedang melakukan mesum di hutan dan para warga mengusirnya, jelas Pak Kliwon. Tapi semenjak kejadian malam itu, tiba-tiba muncul teror penari setan itu tambah Pak Kliwon. Jika ada asap, pasti ada api yang menyulutnya, keming Pandu berpikir. Nanti malam saya akan mencari tahu lebih dalam lagi Pak, dan pastikan para warga tidak ada yang keluar ya Pak, kata Pandu. Iya nanti saya akan menyuruh beberapa warga untuk menemanimu, balas Pak Kliwon. Jangan Pak, biarkan aku sendiri saja, Pandu menolak rencana Pak Kliwon. Tapi sosok itu berbahaya Kamu yakin ingin menghadapinya sendiri? Tanya Pak Kliwon ragu. Bapak sendiri meminta pertolongan kepada bapak saya, dan beliau menyuruh saya untuk menangani masalah ini. Apa Pak Kliwon masih meragukan saya? Jika Bapak tidak percaya dengan saya, ya lebih baik saya pulang sekarang ya Pak, kata Pandu tegas. Pak Kliwon terdiam. Dia hanya bisa mengikuti apa yang Pandu katakan. Waktu sore telah tiba, sebentar lagi matahari akan terbenam. Para warga sudah mulai menyudahi kegiatannya. Mereka masuk ke rumah masing-masing. Setiap pintu dan jendela mereka tutup rapat-rapat, tapi tidak dengan pemuda yang bernama Pandu Wiratama. Dia sedang bersiap menyiapkan mental dan fisiknya sebelum benar-benar menghadapi sosok penari setan. Pandu berpamitan kepada Putri terlebih dahulu. Put, kamu diam di sini saja ya. Jika nanti kamu mendengar suara yang menurutmu aneh, tutup kuping kamu rapat-rapat yo, dan jangan terus-terusan bersedih. Doakan ayah dan ibumu tenang di alam sana, kata Pandu dengan lembut kepada Putri. Putri hanya menunduk, lalu dia membalas perkataan itu dengan anggukan kepala saja. Lalu Pandu mengambil sesuatu dari dalam tasnya, dan dia segera keluar rumah. Pak Kliwon, kunci pintu dan jendela rapat-rapat. Malam ini akan saya selesaikan teror ini, kata Pandu yang sudah berada di luar rumah. Klek-klek. Pintu sudah terkunci dari dalam, dan Pandu mulai melangkah menuju ke gapura desa. Dia akan menunggu munculnya sosok penari setan di sana. Dan benar, baru saja Pandu sampai di gapura, sosok penari setan itu muncul. Dan itu pertama kali Pandu melihat seorang perempuan yang tidak memakai pakaian sama sekali. Sosok itu menari layaknya sedang tampil di atas panggung. Jamput, aku enek wong wedok udah kayak ngono, keming Pandu. Hei mbak, apa nggak dingin mbak? Teriak Pandu mencoba menegurnya. Tapi sosok itu terus menari, dan tidak lama tiba-tiba suara gamelan terdengar mulai mengiringi tarian dari perempuan itu. Walah mbak, kamu toh yang dimaksud penari setan itu. Pantas disebut penari setan, lawang penontonmu setan kabeh, kata Pandu lagi. Tapi benar yang dikatakan Pandu. Banyak sekali sosok-sosok setan yang sedang menonton perempuan itu menari. Dan dia mulai mendekati Pandu. Pandu pun juga mulai merasakan energi negatif yang dipancarkan olehnya. Pandu sedikit waspada dengan sosok perempuan tersebut. Mbak, aku alergi sama orang telanjang. Jangan deket-deket. Kalau nari di situ saja, teriak Pandu lagi. Sudah beberapa menit Pandu melihat sosok tersebut menari, dan bahkan sosok itu terus mendekati Pandu, tetapi tidak seperti warga yang lainnya, yang hanya melihat beberapa detik saja, langsung terpengaruh olehnya. Tapi Pandu tidak terpengaruh sama sekali. Saya tahu kamu memiliki dendam pada para warga, tapi apapun alasanmu, kamu tidak seharusnya membunuh mereka. Apalagi ada orang yang tidak tahu menahu menjadi korban rasa dendammu itu, kata Pandu lagi. Siapa kamu? Kenapa kamu tidak terpengaruh oleh kutukanku?
Perempuan itu berkata sambil melambatkan gerakan tariannya. Aku hanya orang luar yang sedang berkunjung di kerabatku di sini. Aku pun tahu namamu siapa, balas Pandu. Namamu Linda bukan? Tambah Pandu. Dari mana kamu tahu namaku? Sebelum menjawab, Pandu sudah merasakan jika perempuan itu akan melancarkan sebuah serangan yang tak terlihat. Tangan kanan Pandu sudah memegang gagang keris Alengko yang dia selipkan di pinggang belakangnya. Apa kamu ingat dengan seorang ibu-ibu yang hidup sendiri di ujung sana? Ucap Pandu. Kalau nggak salah namanya Ibu Siti, tambah Pandu. Mendengarkan nama itu, sosok Linda langsung menghentikan tariannya. Terlihat wajahnya berubah sedih, seolah dia teringat akan sesuatu yang begitu berharga. Tapi ekspresi itu tidak lama, dan yang diwaspadai Pandu benar. Linda menyerang dengan cara melempar energi negatif yang tak terlihat. Dengan cepat Pandu menarik kerisnya dan menangkis energi negatif itu. Suara gamelan masih terdengar sayup-sayup. Malam itu begitu mencekam di kampung penari. Angin terus bertiup kencang menemani kedua makhluk yang sedang saling waspada. Ini kalau nggak segera diselesaikan akan banyak memakan waktu, kata Pandu. Pandu berinisiatif untuk bergerak dahulu. Dia melesat dan mengayunkan kerisnya mengarah ke tubuh Linda. Tetapi ternyata Linda terlihat mahir juga bela dirinya. Sebenarnya Pandu tidak tega jika harus melukai tubuh Linda. Tapi Pandu merasa jika Linda itu bukanlah Linda yang sebenarnya, dirasuki. Maka dari itu Pandu berani untuk menyerangnya. Tubuh Linda yang tidak memakai pakaian itu sudah penuh dengan sayatan dan keris Pandu. Tapi dia tak kunjung melemah. Bahkan tenaganya malah semakin kuat. Ketika Pandu melakukan serangan lagi, tanpa ragu Linda menahan keris Alengko milik Pandu dengan tangannya, yang mengakibatkan telapak tangan Linda mendapatkan luka yang begitu dalam. Bukannya kesakitan, Linda malah tertawa sangat keras. Apa hanya segitu kemampuanmu? Kata Linda sinis. Pandu bergerak mundur terlebih dahulu. Dia mencoba membaca situasi dari mana Linda mendapatkan asupan kekuatannya. Ketika Pandu mengamati, dia baru sadar jika alunan suara gamelan masih terus berbunyi meskipun Linda tidak sedang menari. Dan disitulah Pandu tahu apa yang harus dia lakukan. Tenang saja Linda, habis ini kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa, kata Pandu. Jagatpati, datanglah dan hancurkan penabuh gamelan gaib itu, ucap Pandu dalam hati. Tidak membutuhkan waktu lama. Tiba-tiba suara gamelan itu langsung berhenti dan tubuh Linda juga langsung berubah. Yang tadinya terlihat putih menggoda, tiba-tiba berubah menjadi lebam-lebam berwarna biru, seperti tubuh yang sudah membusuk akibat terendam air. Tapi tiba-tiba Pandu melihat bayangan hitam yang keluar dari tubuh Linda dan melesat pergi. Seketika tubuh itu langsung meledak hancur berkeping-keping. Pandu pun tidak mau kehilangan sosok hitam itu, dan dia langsung mengejarnya hingga Pandu berhenti di sebuah sendang yang berada di tengah hutan. Sendang? Sendang apa ini? Keming Pandu. Tapi hidung Pandu mulai mencium bau yang sangat menyengat di hidung. Tapi saat Pandu masih mencari-cari sumber bau tersebut, tiba-tiba sinar matahari muncul dari sebelah timur dan dibarengi dengan datangnya para warga desa penari. Pandu, apa yang terjadi? Tanya Pak Kliwon yang memimpin para warga itu. Lihat, ada mayat di sana, teriak salah satu warga. Saat dilihat ternyata itu tubuh Linda yang mengapung di pojok sendang. Tubuh Linda masih menggunakan omprok di kepalanya dan ada selendang berwarna merah yang terikat di pundaknya. Keadaan tubuh Linda sudah membiru dan mengeluarkan bau yang sangat busuk, dan ada secari kertas yang diselipkan di omprok. Kertas itu tertuliskan, "Aku bukan pelacur, tetapi aku adalah korban pelecehan. Maaf." Selesai. Matur nuwun, Pandu Amarta pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, selamat berpuasa.